Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Muhammad Furqon Romadoni. Saya dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang individu, kelompok, dan masyarakat. Let's go. Definisi individu. A. Individu. Menurut Effendi, tahun 2010, dalam Purwan Tiasning tahun 2017, individu merupakan penjabaran dari kata in dan divided yang dapat dimaknai sebagai kesatuan, tidak dapat dipisahkan dan tidak dapat dibagi-bagi. Artinya, bahwa manusia sebagai makhluk individu merupakan satu kesatuan antara aspek jasmani atau fisik dan rohani atau psikologis yang tidak dapat dipisahkan dan tidak dapat dibagi-bagi. Artinya bahwa manusia sebagai makhluk individu merupakan satu kesatuan antara aspek jasmani atau fisik dan rohani atau psikologis yang tidak dapat dipisahkan. Sementara itu, manusia sebagai makhluk sosial berasal dari kata Latin yaitu socius yang artinya bermasyarakat, yang dalam makna sempit adalah mendahulukan kepentingan bersama atau masyarakat. Sehingga arti dari manusia sebagai makhluk sosial dapat diartikan sebagai makhluk yang hidup bersama dengan manusia lain dan tidak dapat melakukan kegiatannya sendiri tanpa adanya keterlibatan orang lain. Dalam kegiatannya tersebut manusia akan selalu membutuhkan orang lain dan membutuhkan wadah untuk melakukan kegiatan tersebut. Sebagai makhluk sosial, maka manusia memerlukan satu, manusia dan ruang. Manusia hidup dalam waktu maupun ruang di mana antara keduanya saling berinteraksi dan mempengaruhi. Bahkan dalam kondisi tradisional, ruang, waktu, makna, dan komunikasi saling keterkaitan. Hubungan ini dapat berupa hubungan dimensional atau antropometri, serta hubungan psikologi dan emosional atau proksimik atau Hakim dan Otomo tahun 2003. Selanjutnya, manusia dan ruang memiliki 6 spektrum sebagai berikut, yaitu 1. Daerah pribadi perorangan, 2. Daerah pribadi keluarga, 3. Daerah pribadi kelompok besar, dan 4. Daerah publik kelompok besar, 5. Daerah semi publik perkotaan, dan 6. Daerah publik perkotaan. 2. Aspek perilaku manusia sebagai makhluk individu dan sosial pada ruang terbuka. Publik pola perilaku manusia dalam suatu lingkungan adalah hasil dari proses interaksi manusia dengan lingkungannya yang melibatkan emosional, individual, dan sosial. Dalam menganalisa terhadap privasi dan kebutuhan sosialnya tersebut diperlukan pendekatan melalui setting perilaku. Konsep ini mengacu pada setting perilaku yang terdiri dari 3 komponen, diantaranya yaitu 1. Fisik atau desain, 2. Sosial atau penggunaan, dan 3. Budaya. B. Kelompok. Kelompok merupakan unit sosial yang terdiri dari himpunan individu yang memiliki kesamaan kebutuhan, minat, aspirasi, dan memiliki hubungan interaksi serta ketergantungan antara satu dengan yang lainnya yang diatur oleh norma-norma tertentu. Kelompok terbagi menjadi 3 bagian antara lain. 1. Atas dasar perubahan kelompok. Ditinjau dari besaran jumlah anggota maka dikenal 2 jenis kelompok, yaitu kelompok kecil atau small group dan kelompok besar atau large group. Menurut Hare tahun 1962, suatu kelompok dapat digolongkan ke dalam bentuk kelompok kecil apabila ukurannya mulai dari 2 orang sampai dengan 28 orang. Infante et al. 2003 dan De Vito tahun 2002 malah menetapkan batas maksimal sebesar 15 orang. Alasannya adalah ketika suatu kelompok beranggotakan lebih dari 15 orang, maka akan semakin sulit untuk kelompok tersebut bertukar informasi. Jumlah idealnya adalah antara 7 hingga 10 orang. Makin besar jumlahnya maka makin renggang hubungan orang-orang di dalam kelompok. Sebaliknya, kalau terlalu kecil maka pandangan dalam diskusi sangat terbatas. Demikian juga masalah dana yang diperlukan. 2. Atas dasar kelompok. Kelompok formal adalah kelompok yang mempunyai tujuan yang jelas, mempunyai peraturan-peraturan yang tegas. Lahirnya tujuan dan peraturan itu dibicarakan beberapa dan dirumuskan secara tertulis maupun tidak tertulis, seperti nilai-nilai dan norma kelompok. Kelompok informal merupakan suatu kelompok yang tumbuh dari proses interaksi, daya tarik, dan kebutuhan seseorang. Dalam kelompok ini, anggota kelompok tidak diatur dan diangkat atau dilegalisasi dalam suatu pernyataan formal atau SK atau surat pengangkatan. 3. Atas dasar terpaan perubahan. Berdasarkan sikap kelompok terhadap terpaan perubahan, maka dikenal ada jenis kelompok
terbuka dan kelompok tertutup. Kelompok terbuka adalah suatu kelompok yang secara tatap mempunyai rasa tanggap akan perubahan dan pembaharuan. Sedangkan kelompok tertutup atau kelompok Langard yakni kelompok yang kecil kemungkinannya untuk menerima perubahan atau pembaharuan. Perbedaan antara kelompok terbuka dan kelompok tertutup minimal bisa dilihat dari 4 dimensi. Yusuf 2009. Di antaranya adalah 1. Perubahan keanggotaan kelompok, 2. Kerangka referensi, 3. Perspektif waktu, dan 4. Keseimbangan. C. Masyarakat. Masyarakat atau sebagai terjemahan istilah society adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semu tertutup atau semi terbuka, di mana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada di dalam kelompok tersebut. Kata masyarakat sendiri berakar dari kata dalam bahasa Arab, yaitu musyarak. Masyarakat adalah sebuah komunitas yang independen atau saling ketergantungan satu sama lain. Proses terbentuknya masyarakat antara lain 1. Terdapat sekumpulan orang, 2. Berdiam atau bermukim di suatu wilayah yang relatif lama, 3. Akibat dari hidup bersama dalam jangka waktu yang lama itu menghasilkan kebudayaan berupa sistem nilai, sistem ilmu pengetahuan, dan kebudayaan kebendaan. Ciri-ciri masyarakat. 1. Masyarakat adalah manusia yang hidup berkelompok. 2. Masyarakat yang melahirkan kebudayaan. 3. Masyarakat yang mengalami perubahan. 4. Masyarakat adalah manusia yang berinteraksi. 5. Masyarakat yang terdapat kepemimpinan. Dan 6. Masyarakat terdapat sertifikasi sosial. Jenis-jenis masyarakat. 1. Masyarakat primitif, 2. Masyarakat desa, dan 3. Masyarakat kota. Tipe-tipe masyarakat. 1. Masyarakat terbuka. Masyarakat yang mau menerima perubahan-perubahan, baik perubahan budaya maupun perubahan teknologi dari segala macam perubahan yang terjadi di lingkungannya. 2. Masyarakat tertutup. Masyarakat yang sulit menerima perubahan. Mereka menutup diri akan perubahan. Mereka tak mau bergaul dengan masyarakat luar seperti masyarakat Papua. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya teman-teman.